Tugas praktikum IPA di SD mengamati uji makanan, uji karbohidrat, dan uji lemak. Halo, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fatma Yuniarti, Darliana Apriliantina, Nurul Khairatul Fadilah, Daliana, dan Eka Revi Antiana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 nampan 42, 2 piring 2 buah, 3 sendok teh 1, sendok biasa 1, 4 pipet atau sedotan, 5 senter 1 buah, 6 piring plastik secukupnya, 7 betadin, lilin, dan korek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan uji coba makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang pertama, kita akan mengamati uji karbohidrat yang terdiri ada apa aja ya? Ada tahu, ada gula, ada telur, ada apel, ada margarin, ada pisang, ada tepung, ada nasi, ada kentang, dan biskuit. Baik, langkah yang pertama, mari kita uji semua bahan makanan di sini dengan meneteskan 2 tetes betadin. Yang pertama kita lakukan kepada tahu. Apabila warnanya berubah menjadi hitam, berarti itu adalah terkombinasi 100% karbohidrat. Apabila tahu tidak berubah warna hitam, berarti bukan 100% karbohidrat. Yang kedua, kita uji coba gula. Kita teteskan 2 tetes betadin dan kita aduk dengan menggunakan sendok. Kita lihat apakah warnanya berubah menjadi hitam, dan ternyata tidak berubah. Ketiga, yaitu biskuit. Kita tetesi 2 tetes betadin ke dalam biskuit. Selanjutnya kita aduk biskuit dengan menggunakan sendok. Nah, dia berubah kan menjadi warna hitam, berarti dia adalah 100% karbohidrat. Yang keempat, yaitu kita teteskan kepada telur 2 tetes saja dan kita aduk. Apakah dia berubah menjadi hitam? Apabila tidak, berarti dia bukan karbohidrat ya. Dan yang kelima, yaitu kentang. Kita tetesi 2 tetes betadin, kita aduk, ternyata tidak berubah. Dan yang keenam, yaitu nasi. Kita aduk, kita tetesi 2 tetes betadin dan ternyata berubah, berarti dia karbohidrat. Dan sekarang tepung, kita tetesi betadin dan kita aduk, ternyata hitam, berarti dia karbohidrat. Dan yang ke-7 yaitu pisang, ternyata dia juga berubah, berarti dia karbohidrat. Dan yang ke-8 yaitu margarin. Kita tetesi 2 tetes betadin, kita aduk, ternyata warnanya tidak berubah ya, berarti dia bukan mengandung karbohidrat. Dan yang ke-9 yaitu apel. Kita tetesi 2 tetes betadin, kita aduk-aduk, apakah dia berubah warnanya? Ternyata tidak, berarti dia bukan 100% karbohidrat. Jadi itulah hasil pengamatan kita. Apabila warnanya tidak berubah menjadi hitam, berarti dia bukan karbohidrat ya teman-teman. Dan selanjutnya kita catat hasilnya di buku pengamatan. Selanjutnya yang kedua, kami akan melakukan uji lemak. Dan ini adalah bahan-bahannya ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri. Dan baik, mari kita coba uji lemak dan berikut bahannya. Yang pertama kita lakukan pada air. Kita uji coba, teteskan air ke kertas warna coklat. Kita tunggu 10 menit. Apabila air masih ada, berarti dia lemak. Apabila tidak ada, berarti dia bukan lemak. Baik, selanjutnya kita uji coba pada kol. Kita usap-usap ke kertas warna coklat. Kita tunggu, apabila dia menempel berarti dia lemak. Apabila dia mengering, tentunya dia bukan lemak. Yang selanjutnya yaitu kita uji pada wortel. Kita lihat apabila air dalam wortel itu menempel berarti dia lemak. Apabila tidak, dia berarti bukan lemak ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi uji pada kentang. Tadi seperti itu ya, jika nempel berarti dia lemak. Apabila dia tidak meninggalkan atau menempel di kertas berarti dia bukan lemak. Dan kentang ini termasuk tidak lemak ya teman-teman.
Baik, yang selanjutnya kita uji coba pada pepaya. Kita tap-tap, kita tempelkan ke kertas coklat. Apabila dia menempel, berarti dia lemak. Apabila dia tidak meninggalkan atau kering, berarti dia bukan lemak. Yang selanjutnya kita lakukan uji coba pada ubi. Kita bisa lihat sendiri pada ubi, kita center, dia tidak meninggalkan minyak, berarti dia bukan lemak. Yang selanjutnya kita uji coba pada santan. Yang selanjutnya yaitu kita uji coba pada kacang. Kita olesi, kita haluskan kacang di atas kertas coklat. Apabila dia meninggalkan atau menjadi transparan, berarti dia mengandung lemak. Apabila tidak, berarti dia tidak mengandung lemak. Yang selanjutnya yaitu kemiri. Kita oleskan, kita tap-tap kemiri ke atas kertas coklat. Apabila dia transparan, berarti dia mengandung lemak. Apabila tidak, dia berarti bukan mengandung lemak. Dan kemiri ini termasuk mengandung lemak. Yang selanjutnya yaitu susu. Kita taruh sedikit susu di atas kertas coklat, kita tunggu, kita diamkan. Apabila dia transparan, berarti dia mengandung lemak. Apabila dia tidak transparan, dan ini tidak transparan ya teman-teman, berarti dia bukan lemak. Yang selanjutnya yaitu kita lakukan pada minyak. Kita taruh setetes atau 2 tetes ke atas kertas warna coklat, kita tunggu. Apabila dia transparan, berarti dia adalah 100% lemak, dan ini adalah lemak. Baik, dapat kita simpulkan dari pengamatan hasil tadi, yaitu kesimpulan uji karbohidrat adalah pengujian untuk mengidentifikasi keberadaan karbohidrat dalam makanan yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman jika menggunakan larutan Lugol, atau ungu jika menggunakan reagen lain seperti Moritz atau Fehling. Sementara itu, kesimpulan uji lemak adalah pengujian yang mengindikasikan adanya lemak pada makanan melalui perubahan sifat kertas yang menjadi transparan atau tembus pandang setelah diolesi bahan makanan tersebut. Kedua uji ini penting ya untuk menganalisis komposisi gizi dalam makanan. Cukup sekian amatan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.